Cepat pergi dari gunung ini. Cepat pergi. Orang tua, ini namanya habis mani sepah dibuang. Baru selesai tangani 1000 induk babi melahirkan, kau usir aku. Jangan banyak omong. Kau sudah 10 tahun di gunung. Semua ilmuku sudah kau serap. Buat apa tinggal lebih lama? Cuma buang-buang makanan. Apa ini? Ini surat lamaran dari para kakak seperguruanmu. Dulu turun gunung, mereka bilang hanya mau menikah denganmu. Sekarang mereka semua sudah sukses besar. Ada yang jadi CEO triliuner, ada yang tabib sakti. Ada juga yang jadi artis terkenal. Misi turun gunungmu cuma satu. Temui mereka satu-satu. Siapa yang kau suka, nikahi dia. Orang tua, kau sendiri yang bilang. Kalau aku mau semua, boleh? Asal pinggangmu kuat, terserah. Kakak seperguruan pertama ternyata sukses juga. Gedung setinggi ini ternyata milik keluarganya. Mau apa? Antar makanan lewat pintu belakang. Aku bukan pengantar makanan. Aku tunangannya. Hahaha. Kau tunangan Siogu? Kalau begitu aku kaisar langit. Cepat pergi, jangan halangi jalan. Bidadari seperti beliau, kau pikir bisa kau sentuh? Kakak seperguruan pertama, aku Yetian. Aku datang untuk menikahimu. Pengemis bau. Dikasih muka malah menjadi. Berani ganggu Siogu? Kurasa kau butuh dihajar. Ternyata benar bocah kurang ajar itu. Orang biadab dari mana berani bikin onar di grup perusahaanku? Kinceng, sampah seperti ini. Biar aku yang urus. Jangan sampai mengotori matamu. Ambil uang ini, pergi beli baju yang layak. Mulai sekarang jauhi Kinceng. Jauh lebih kaya darimu. Uang sekali makanku. Cukup buat orang macam kau kerja seumur hidup. Kalau kau kaya, tentu mampu bayar biaya obat. Biaya pengobatan apa? Muka kau tebal sekali, sampai tanganku sakit menamparnya. Ingat baik-baik, aku ini lelaki Gu Kinceng. Kalau kulihat kau masih mengganggunya, kupatahkan kaki ketigamu. Guru menyuruhku turun gunung untuk memberimu anak. Malam ini ke rumahmu atau ke hotel? Naik mobil dulu, pulang baru bicara. Belum puas lihatnya? 10 tahun tak bertemu. Kakak seperguruan pertama makin berisi dari dulu. Mana mungkin puas hari? Mulut manis. Cuma itu yang diajarkan guru padamu di gunung? Guru bilang, menatap istri sendiri bukan pelanggaran. Yetian, masalah Zhao Kuo hari ini tidak sesederhana itu. Keluarga Zhao punya pengaruh besar di Jiangcheng. Kau harus hati-hati. Peduli apa keluarga Zhao atau Li? Berani main-main dengan istriku. Kuhancurkan semuanya. Dingin sekali. Meridian dingin ekstrim. Kenapa kambuhnya separah ini? Peluk aku, Yetian. Yetian, aku kedinginan. Kukira malam pengantin, ternyata harus jadi tabib. Kakak seperguruan, tahan sakitnya. Aku akan lakukan terapi energi. Jia, jangan sentuh bagian itu. Kak, ini baru permulaan, nanti bakal lebih seru lagi. Jangan berisik, nanti tetangga salah paham. Gimana, Kak? Tanganku lumayan, kan? Tadi kau teriak kencang banget. Kukira aku ngapa-ngapain kamu. Diam. Udah untung malah nyinyir. Lapar? Nolongin babi betina ratusan kilo aja nggak sepegel ini. Ngelancarin energimu tadi bikin tenagaku habis terkuras. Harus isi ulang. Oke, lihat niatmu nolongin aku. Malam ini kakak masakin yang enak. Masakin mie buat aku. Pergi mandi. Bau keringat. Nah, gini baru namanya hidup. Siapa sih main ketok pintu tengah malam gini? Siapa lagi? Si kurir datang. Heh bocah, kau pinter kabur, tapi lupa. Di Jiangcheng ini, selama aku, Zhao Kuo, dan orang, walau sembunyi ikan dan tikus juga bakal keluar. Serang dia. Serang. Patahkan tangannya, buang ke sungai buat ikan. Zhao Kuo, kau gila? Ini rumahku. Terobos rumah bawah sajam, mau dipenjara seumur hidup? Pada bengong aja. Kalau ada masalah, keluarga Zhao yang tanggung. Gu Qingcheng, jangan sok suci di depanku. Dulu aku hormatin kau kayak Dewi. Nggak nyangka seleramu begini amat. Doyan sama pengemis gembel yang baru keluar dari kampung. Karena kau doyan banget belain si gembel ini, ya udah.
Hari ini kau kusikat sekalian. Serang, habisi si bocah, lumpuhkan perempuan itu. Perempuan ini bawa pulang buat angetin ranjangku. Kau nggak tahu malu? Ye Tian, cepat kabur. Lewat pintu belakang. Biar aku yang tahan mereka. Mereka nggak berani apa-apain aku. Kak, vas ini mahal, jangan dibanting. Udah gini masih mikirin vas? Cepat pergi. Guruku bilang, pria harus lindungi wanita. Masa ia membiarkan wanita jadi tameng? Gak ada istilahnya. Awalnya aku cuma berniat bikin kau terbaring 3 bulan. Tapi kau keterlaluan, berani-beraninya menghina wanitaku. Sekarang dewa pun gak bisa nyelamatin kau. Paman kegagahan apaan? Habisi dia. Ah, awas. Lemah banget. Buat pemanasan aja gak cukup. Jangan mendekat. Aku punya uang. Aku kasih 100 juta. Berapapun yang kau mau, aku kasih. Sudah kubilang tadi, dewa pun gak bisa nyelamatin kau. Bilang ayahmu, mau dendam datang sendiri. Jangan kirim sampah kayak gini buat jadi tumbal. Kalau masih begitu, aku bongkar rumah abu keluarga Zhao. Anyah kau. Beres sudah. Kakak seperguruan, nyianya udah ngembang belum? Aku lapar berat. Kerjaanmu makan melulu. Dasar keranjang makanan. Ada luka nggak? Pipa besi itu kan padat. Kakak seperguruan cium aku sekali, biar luka apapun langsung sembuh. Enak saja. Cepat masuk dan bantu bawa piring. Ye Tian, jujur saja padaku. 10 tahun di gunung itu. Sebenarnya apa yang guru ajarkan padamu? Gak banyak, paling cuma pelihara babi sama nanam sayur. Kadang-kadang berantem sama harimau atau beruang di gunung. Nikmat banget. Ini buatan kakak seperguruan memang paling enak. Ye Tian, malam ini jangan tidur terlalu lelap. Keluarga Zhao pasti nggak bakal tinggal diam. Demi keamanan, aku akan tempatkan beberapa pengawal di luar. Besok pagi aku pesankan tiket pesawat buatmu. Sembunyi? Aku baru turun gunung, cari istri. Aku gak kemana-mana. Berhenti main-main. Keluarga Zhao banyak penjahat. Mereka juga punya jagoan bela diri bayaran. Memang ilmumu bagus. 2 tangan kalah lawan 4, apalagi bersenjata. Kakak seperguruan, ingat satu hal saja. Sejak aku turun gunung, gak ada yang berani sentuh kau. Tak ada yang berani sentuhku. Zhao sadar diri. Jika tidak, nama Zhao lenyap dari Jiangcheng. Bosan omong kosongmu. Kamar tamu di kiri. Mau ikut bisa? Hah? Gak baik? Aku tahu. Nyah, di lemari ada selimut baru. Jangan sampai masuk angin. Kakak ini mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Sialan. Sampah. Semuanya cuma sampah. HP. Cepat ambilkan HP-ku. Tuan Muda Zhao, tumben cari saya selarut ini. Paman, saya sudah dihancurkan orang. Di Jiangcheng, siapa berani sentuhmu? Wajah baru, jago bela diri. Gerakannya tidak wajar. Saya bawa belasan anak buah, belum ada semenit semuanya tumbang. Paman, saya jangan ulangi, saya mau mati. Saya mau dagingnya diri sepotong-sepotong, saya kasih ke anjing. Jagoan? Aku sering temui sok jagoan. Dikira cuma belajar jurus sedikit bisa senaknya di Jiangcheng. Baik, aku ambil urusan ini. Petarung tinju top baru saja datang. Biar dia yang main-main dulu dengan anak itu. Paman, secepatnya. Saya mau nyawa anak itu sekarang juga. Selain itu, tangkap juga si Gu Qingcheng yang manis itu. Kaki saya sudah patah begini. Malam ini dia tetap harus memadamkan api saya di ranjang. Tenang saja. Setelah malam ini, kau akan lihat apa yang kau inginkan. Ye Tian ya? Gu Qingcheng ya? Pasangan tak tahu diri. Malam ini kalian mati. Tunggu petarung datang, kau masih gaya. 4 mobil, 20 orang. Napas berat, langkah kosong. Sampah semua. Cuma satu yang sedikit menarik. Detak jantungnya lambat. Mereka tak tahu aturan. Tengah malam datang bikin ribut. Kalau sampai kakak seperguruan pertama terbangun. Nanti matanya ada kantung hitam. Di sana ada orang. Kau, Ye Tian? Saya? Kalian ini suruhan Zhao Guo? Kalau benar bagus. Ada yang bayar 1 juta untuk tangan dan kakimu. Kau potong sendiri atau saya bantu? 1 juta? Aku dihargai terlalu murah. Sudah, jangan banyak omong. Aku buru-buru mau pulang tidur. Kalian mau maju bareng atau satu-satu? Hajar dia. Kakiku, tanganku patah. Hei si hitam legam, giliranmu. Dari langkah kakimu tadi. Kayaknya udah latihan beberapa hari. Belum makan? Tenaganya lemes begini. Cuma segini Muay Thai MU? Jagoan Muay Thai apanya? Kalah sama babi hutan di gunungku. Kulit babi hutan masih lebih tebal dari kulitmu. Pulang dan bilang ke Zhao Zihai,
Kalau dia mau main, aku ladeni. Tapi kalau lain kali dia kirim sampah kayak gini lagi. Aku datangi rumahnya dan cabut semua giginya satu-satu. Bos, ada perintah lain? Pergi, bawa yang hari. Harganya sama sih. Masih ada setitik kotoran, ku lempar kau ke danau buat pakan ikan. Baik, bos. Tenang saja, aku jilat sampai kinclong. Biksu muda turun gunung minta sedekah, biksu tua sudah pesan. Pagi, kakak seperguruan. Aneh, kenapa petugas kebersihan serajin ini hari ini? Gufen, bahaya. Gudang perusahaan disegel. Katanya tidak lolos inspeksi kebakaran. Terus, beberapa proyek besar yang sedang kita garap. Para mitra tiba-tiba menarik semua modalnya. Mereka bilang tidak mau bermusuhan dengan keluarga Zhao. Ada apa, kakak? Si tua Zhao bosan hidup? Yetian, kali ini beda. Zhao Sihai memakai koneksinya. Dinas Dagang dan Damkar datang, segel gudangku. Ini tekanan dari pejabat resmi. Sepadat apapun pukulanmu. Masa ia memukul orang berseragam? Barang tidak bisa keluar. Uang ganti rugi bisa bikin aku bangkrut. Hal remeh begini. Guru bilang, bisa pakai tangan, jangan banyak bicara. Kalau tak bisa, kita lihat siapa yang lebih banyak orang. Hei bocah, kenapa semalam gak datang ke rumah sakit mencariku? Aku masih menangani kasus. Ada urusan apa bilang cepat? Kakak seperguruan pertama Arsy, diganggu orang. Ada yang mau menyegel perusahaannya, dan menyuruhku tidur di jalanan. Sialan, siapa yang berani macam-macam? Kirim alamatnya padaku. 10 menit lagi sampai. Beres. Ayo, kakak seperguruan pertama. Kita gudang untuk lihat. Kalau Zhao Sihai itu berani muncul. Ku hajar wajahnya sampai bonyok. Kepala bagian Wang, terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Zhao bilang, setelah urusan ini selesai pasti ada imbalan besar. Tenang, begitu segel resmi dipasang, siapapun yang merobeknya melanggar hukum. Gu Qingcheng harus datang merangkak minta maaf pada Tuan Zhao. Gu Nian datangnya cepat juga, tapi sudah terlambat. Segel penyitaan sudah kupasang. Tanpa persetujuanku, gudang ini, seekor lalat pun jangan harap bisa masuk. Pak Wang, alat pemadam kami baru dicek minggu lalu. Semuanya layak. Atas dasar apa kau menyegel gudangku? Layak atau tidak, kau yang tentukan atau aku yang tentukan. Kalau ku bilang tidak layak, ya tidak layak. Kalau kau tidak terima, silakan tuntut aku. Ikuti saja prosedurnya. Molor setahun itu biasa. Hei, kau jago berkelahi? Ayo, pukul aku di sini. Orang ini kepala bagian Wang. Berani sentuh satu jarinya saja, coba. Berani menyerang petugas, kau langsung kutembak mati di tempat. Kau mau apa? Sudah kurang ajar betul ya? Bocah gila, turun gunung saja tidak datang menemuiku dulu. Sampai-sampai aku yang harus repot-repot menjemputmu. Kakak seperguruan pertama. Aku sakit, telinga bocor. Bukan ini karena kakak seperguruan pertama sedang. Jadi aku langsung memikirkanmu saat itu juga. Kakak pertama, lama tidak berjumpa. Sheng Nan, ternyata benar kau? Siapa barusan bilang gudang ini tidak memenuhi standar? Komandan, ini cuma salah paham. Salah paham? Grup perusahaanku itu perusahaan prioritas provinsi. Semua mau kau segel. Siapa beri wewenang? Periksa tuntas. Bawa dia kembali. Itu juga diduga sekongkol kriminal, intimidasi warga. Tangkap sekalian. Saya tidak bersalah. Saya cuma disuruh menyampaikan pesan. Sudah, urusan kecil beres. Ayo, Xiao Shidi, kakak sulung. Siang ini aku traktir. Kita bertiga minum sampai puas. Ayo, Xiao Shidi, sudah 10 tahun tidak bertemu. 3 cangkir dulu. Kalau akrab, sekali teguh habis. Lao Er, jangan baru datang langsung merusak dia. Ye Tian baru turun gunung, badannya belum menyesuaikan diri. Ngapain minum arak putih? Xiao Tian makan ini. Ini abalon laut dalam. Tambah energi. Masa tumbuh, harus makan bergizi. Kakak sulung, makananmu itu cuma kelihatan bagus, tidak ada gunanya. Laki-laki itu ya harus makan ginjal. Lihat badan Xiao Shidi ini. Kurus kayak monyet. Nanti gimana mau cari istri? Kakak kedua, pinggangku kuat-kuat saja. Di gunung, tiap hari angkat air ratusan kaki sambil lari. Terlatih. Kuat tak cukup omong. Nanti kakak periksa sendiri. Lin Sheng Nan, kamu itu perempuan. Bisa tidak bersikap sopan sedikit? Jangan bawa gaya polisimu. Ke meja makan. Kau buat Xiao Tian takut. Cih, kakak sulung. Kau itu terlalu jaim. Dulu waktu di gunung. Entah siapa yang setiap tengah malam. Yang dia menjahitkan celana dalam untuk Xiao Shidi. Tutup mulut. Asal bicara, black card dicabut. Akan kuambil kembali. Jangan dong, kak. Mobil off-roadku masih harus bayar perawatan. Baiklah, aku diam saja. Sudah jangan berdebat. Aku suka semuanya. Abang dari kakak seperguruan pertama, aku makan. Ginjal dari kakak seperguruan kedua, aku makan juga. Lagi pula nafsu makanku besar. Berapapun, pasti ku telan. Xiao Tian, kali ini turun gunung. Kamu mau menikah dengan siapa dulu?
Surat-surat lamaran itu semua ada padamu, kan? Bagaimana kalau tanda tangani dulu surat dari kakak seperguruan kedua? Yang kedua, segala sesuatu harus ada urutannya. Aku kakak seperguruan pertama. Juga yang pertama menerima surat lamaran. Urusan perasaan tidak diatur umur, tapi kecocokan fisik. Aku dan Xiao Tian sama-sama suka berkelahi. Kedepannya pasti serasi. Bu Yang Xiao, aku betul. Usia legal menikah juga sepertinya belum cukup. Memang tidak ada masa depan. Ye Tian, Gu King Cheng. Kalian berdua bocah mengemaskan. Dan juga Lin Shengnan. Kalian kong kali kong? Baik. Kalau tak mau aku tenang, maka kita semua jangan ada yang hidup. Halo, Kak Suelang? Bantu aku habisi seseorang. Tidak perlu tulis statusnya, tidak perlu tulis latar belakangnya. Aku mau dia lenyap sebelum jam 12 malam ini. Bayaran 2 kali lipat. Targetmu ada orang sakti, bayar ekstra. Targetmu ada orang sakti, bayar ekstra. Kau minta segala harta keluarga kau pun akan kuberikan. Gu King Cheng biar hidup, di depan orang itu. Gu King Cheng biar hidup, di depan orang itu. Ku permainkan dia sepuasnya. Kakak-kakak, kalian makan dulu lah. Aku pergi buang air kecil sebentar. Cepat pergi, cepat balik. Lobster paling besar ini kusisakan untukmu. Sobat, jaga sikap dong. Orang lagi kencing. Kayak gitu bikin prostat gue bisa kena masalah. Tahu, Mati kau. lambat sekali. Kau sebenarnya siapa? Menurut data, kau cuma orang kampung yang baru turun gunung. Orang kampung? Anggap saja aku ini orang kampung yang bisa sedikit bela diri. Kembali dari tahu Sawo. Awalnya aku cuma berniat bikin keluarganya bangkrut. Tapi hal yang paling tidak seharusnya dilakukan. Mengirim lalat saat aku makan. Malam ini jam 12, aku sendiri yang akan mencabut nyawanya. Ah, lega rasanya. Kok perginya lama banget? Jangan-jangan ginjalmu lemah? Mau Sansi Mei kasih resep obat buat ningkatin stamina? Ginjal lemah apanya? Tadi di toilet ada tikus raksasa. Sudah kubasmi sekalian. Tikus? Hotel bintang 5 kok ada tikus? Iya, besar banget. Hitam legam, kelihatan ganas. Padahal sekali tendang langsung mati. Sudahlah, lanjut minum lagi. RCG ya? Soal tawaranmu untuk memeriksa tubuhku. Kapan kita mulai? Pergi kau. Makan aja udangmu. Kepala pelayan. Kepala pelayan. Tuan muda. Ada yang menjatuhkan Suelang di depan gerbang Menshan. Apa katamu? Suelang dilempar balik? Dia mati? Belum, tapi tangan dan kakinya hancur semua. Dia sudah gila. Mulutnya terus meracau soal monster. Setan, apalagi? Cepat katakan. Di tubuh Suelang masih ada secari kertas. Tulis. Tunggu, kuantarmu. Mana Zhao Sihai? Suruh dia keluar. Berani masuk rumah keluarga Sao? Kalian semua, habisi dia. Sekumpulan semut tak tahu diri. Ayah dia. Iblis itu ada di sini. Anak muda, kau sangat sombong. Di Jiangcheng, kau orang pertama yang berani menghancurkan gerbang keluarga Sao. Aku tidak cuma hancurkan gerbang. Kalau kau tidak tahu diri, aku juga akan hancurkan tulang-tulang tuamu. Sombong sekali. Kau pikir, keluarga Sao bertahan 30 tahun di Jiangcheng. Hanya mengandalkan para pesuruh tak berguna itu. Guru Wu, tolong bertindak. Bunuh dia. Ginseng liar berumur 100 tahun? Anak ingusan sepertimu tidak layak membuatku turun tangan. Guru Wu, cepat bunuh dia. Anak ini punya ilmu iblis. Itu karena kalian manusia biasa terlalu dangkal. Nah, dari aura di tubuhmu, kau sepertinya sudah menyentuh ambang kultivasi. Sayangnya, kau salah memilih lawan. Kultivator level 3 sepertiku membunuhmu semudah membunuh ayam. Level 3? Cuma begitu? Kurang ajar. Mati kau. Kulitmu tebal sekali. Keriput di mana-mana, menjijikan. Kau sebenarnya level apa? Jangan bilang kau petinggi level fondasi. Tuan Zhao, sekarang kita bisa bicara baik-baik? Kau mau mati atau bangkrut? Tuan Ye. Aku pilih bangkrut. Ampun nyawa hamba. Aset keluarga Zhao akan kuberikan padamu. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Besok pagi, aku mau lihat semua aset keluarga Zhao. Dalam akta kontrak atas nama grup perusahaanku. Dan bawa anak sampahmu itu pergi dari Jiangcheng. Kalau sampai aku melihat kalian lagi,
Akan kukirim kalian minum teh dengan dewa kematian. Oh ya, bawa pulang orang tua ini. Lain kali jangan bawa sampah ke rumahmu. Bisa merusak feng shui. Tengah malam begini pergi kemana? Bau asap rokok sekujur badan. Gak kemana-mana, cuma jalan santai. Sekalian, musir lalat-lalat menyebalkan itu, Kak. Besok pagi ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Jangan bikin masalah saja sudah bagus. Besok kamu pasti tahu. Sekarang, Kak. Tadi makan belum kenyang. Masakin mie lagi dong, Kak. Dasar. Utang budi terus aku padamu. Kak, cepat makan. Masih panas ini. Santai banget sih kamu. Udah jam segini masih nonton kartun. Aku barusan telepon beberapa petinggi. Sudah kuperketat keamanan. Keluarga Zhao pasti bergerak malam ini. Tenang aja. Keluarga Zhao memang bertindak malam ini. Tapi aksinya pindah rumah. Ayo buka pintu. Kurir paket datang. Pengacara Zhang, ngapain ke sini? Kamu disuruh Zhao Sihai buat nyerang kami ya? Gudai, akhirnya buka pintu juga. Aku kesini ngasih kontrak. Kumohon, cepat tanda tangani. Ini palsu kan? Gu Fen, 10 miliar ini, kata bos Sao. Ini hadiah permintaan maaf buat Tuan Ye. Dia dan Tuan Muda Sao sudah beli tiket pesawat paling pagi. Mereka ke Afrika urus tambang, takkan kembali. Mereka cuma minta Tuan Ye angkat tangan, tolong ampuni nyawa mereka. Lihat aku kenapa? Ada sisa bakpao di muka ya? Ye Tian, jujur sekarang. Semalam kamu sebenarnya pergi kemana? Zhao Sihai itu raja kecil di Jiangcheng. Mana mungkin dia bisa ketakutan kayak gitu gara-gara kamu? Kan sudah kubilang. Cuma pergi ngobrol baik-baik, kasih pengertian. Mungkin karena omonganku bagus, dia sampai tersentuh hatinya. Dia pun bertekad berubah, jadi orang baru. Gimana, Kak? Mas kawin segini udah cukup berat belum? Kalau sekarang, aku pergi. Sekalian obrak-abrik rumah orang terkaya seprovinsi. Nggak pernah serius. Banyak banget asetnya. Buat urus penerimaannya aja aku bisa mati kecapean. Cepat pulang, aku masakkan babi kecap untukmu. Babi kecap ya? Aku hampir membawanya ke ranjang. Makin dekat selangkah lagi. Kepala keluarga, ada masalah di Jiangcheng. Urusan keluarga Sao itu. Sao Sihai? Masa keluarga Gu kecil saja tidak bisa dibereskan? Keluarga Sao sudah hancur. Semalam kabur ke Afrika. Semua hartanya sudah diberikan orang. Ada apa ini? Katanya ada anak muda turun gunung. Namanya Ye Tian. Tabib sakti Wu level 3. Ditatap bocah itu sekali langsung jadi cacat. Kalau mukul anjing lihat dulu tuannya. Si manis bermarga Wu itu. Bagaimanapun dia piaraanku. Si Ye Tian itu sebenarnya apa asal-usulnya? Tak terlacak, latar kosong. Menarik juga, bisa membunuh kultivator level 3 dengan satu pukulan. Paling tidak dia sudah level fondasi. Setinggi itu di usia semuda itu, pasti menyimpan rahasia besar. Atau dapat warisan kuno entah dari mana. Kalau rahasianya bisa kugali. Telepon Lausan. Dia kan dari dulu ingin. Cari lawan tangguh buat uji pedang. Suruh dia ke Jiangcheng. Bawa pulang si Ye Tian itu. Sekalian peras semua rahasianya. Lausan itu. Orang gila bela diri yang cuma bisa berkelahi. Pusing. Kalau kau datang minta uang jajan, kartu di laci, ambil lalu pergi. Uang aku tidak butuh. Aku cuma butuh istri yang temani aku makan. Makan dulu. Kenyang dulu baru ada tenaga cari nafkah buatku. Aku tak lapar. Kontrak harus selesai hari ini. Buka mulutmu. Bagaimana? Aku pakai resep rahasia. Khusus untuk menambah stamina tubuhmu. Jangan sentuh-sentuh. Ini kantor. Satu suap lagi. Karena kau sudah repot mengantarkan makanan. Malam ini kau bebas dari hukuman berlutut di keyboard. Sudah, aku harus kerja. Jangan bergerak. Leher mukaku seperti batu. Kalau tidak dilonggarkan, besok kau pasti salah tidur. Pelan-pelan di situ, jangan tekan di situ. Kakak, suaramu itu, kalau sampai didengar karyawan. Besok jadi gosip paling panas di kantor. Ini semua gara-gara kau. Ye Tian, terima kasih. Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah tidak sanggup bertahan. Angkat teleponnya. Siapa? Kalau tidak ada masalah sebesar langit runtuh. Kau benar-benar mati. Wah, kenapa sengit sekali? Ada apa? Ganggukah kau dengan kakak seperguruanmu? Aku Suruo Sue, adik seperguruan, kalau kau tidak segera datang menolong. Aku, kakak seperguruan kejamu, akan culik orang, untuk dijadikan istri paksa di sarang penyamun. Laosan, kau tidak enak-enak jadi tabib sakti di ibu kota. Kenapa malah ke Jiangcheng? Oh, ternyata Dajie. Aku cuma dengar kabar, adik seperguruan sudah turun gunung. Aku sengaja datang menjenguk. Sekalian aku mau tanya. Menurutmu, tubuhku dan Dajie siapa yang lebih bagus? Ye Tian, putuskan sendiri.
Pergilah, Laosan, karena kau sudah di Jiangcheng sebagai junior. Kau memang harus menjenguk. Tapi aku ingatkan dari awal. Perempuan bernama Suosue itu paling suka menggoda laki-laki. Kau harus tahan diri. Kalau berani macam-macam dan mengkhianatiku, aku akan. Siap melaksanakan tugas. Aku cuma pergi memeriksa pasien. Aku janji tidak akan main-main dengan perempuan lain. Ah. Tabib Su, dadaku terasa sesak, terutama jantungku. Jantungku berdebar. Pegang aku. Aku tabib, hanya periksa nadi. Tanganmu yang merayap ke tanganku begini, apa kau mau saya amputasi? Siapa sih? Tidak tahu aturan. Kakak senior, dadaku juga sesak. Pegang juga dong. Waduh, ini kan kekasih kecilku. Kok bisa, kangen sama kakak senior? Hei bocah, dari mana asalmu? Tabib Su itu kubawa kemari. Kamu pikir kamu pantas disebutnya? Percaya tidak? Aku suruh anak buahku lempar kamu dari lantai ini. Sakit. Kamu menghina siapa? Kamu bukan cuma sakit, tapi sakit parah. Kalau tidak diobati, dalam 3 detik kamu akan tertawa. Hahaha. Aduh, tidak kuat. Hahaha. Perutku sakit. Hahaha. Lalat beres, lanjut soal dada sesak. Adik seperguruan, 10 tahun tidak bertemu, nyalimu makin besar. Berani-beraninya memanfaatkan kakak senior. Cheongsam ini agak sempit ya. Mau ku bantu longgarkan? Oh, mau membuka baju kakak? Boleh saja. Tapi lihat dulu, apa kau punya kemampuan untuk itu? Senior, jangan main tusuk jarum. Tak tahu terima kasih, ilmumu naik. Kakak senior gampang lepas kendali. Kenapa? Takut? Padahal tadi sombong sekali. Sini, biar kakak senior periksa kondisi tubuhmu. Tabib Su, gawat. Pasien spesial yang tadi diantar kemari. Kondisinya kritis. Cepat lihat, nanti terlambat. Gejalanya apa? Seluruh tubuhnya menghitam, gagal napas. Seperti terkena racun aneh. Kami sudah coba semua cara, tidak mempan. Antar jalan. Adik seperguruan. Sepertinya pemeriksaan kita harus ditunda dulu. Tapi, hei, kalau kau tertarik, ikut saja lihat. Ayo, kita lihat. Hahaha. Kakak senior ketiga, kemarin ditelepon. Kau bilang ada yang mau menjadikanmu istri paksa? Yang tadi itu? Yang tertawa sampai mati di ruang VIP? Itu MH cuma orang kaya mendadak, belum selevel untuk macam-macam. Yang benar-benar merepotkan itu yang ada di depan. Yang ada di ruang rawat khusus itu loh. Putra sulung keluarga Liu dari ibu kota provinsi, Liu Hao. Yang terbaring di dalam itu kakeknya, Tuan Tua Liu. Si Hao ini sudah pasangan. Gagal sembuhkan, aku menikah dengannya. Berhasil, dia berikan tanaman warisan. Mau ajakan warisan untuk aku? Pernikahan tolak bala? Masih ada tahayul? Gila, aku, San Sijia, ini bidadari dari langit. Dia pikir dia layak? Manis sekali mulutmu. Tapi keluarga Liu ini punya pengaruh besar di ibu kota provinsi. Bahkan aku pun harus memberi mereka sedikit muka. Nanti jangan bertindak gegabah, perhatikan isyaratku. Kalian sampah. Kakekku mati, kalian ikut dikubur. Ruosue, akhirnya kau datang. Cepat, asal kau yang turun tangan. Kakekku pasti bisa diselamatkan. Ruosue, ini asisten yang kau bawa? Kenapa seperti pengemis? Ini ruang steril. Bawa orang begini masuk, kalau bawa bakteri bagaimana? Anjing mana yang menggonggong berisik begini? Pasien belum mati karena sakit, bisa mati karena berisik dulu. Kau bilang siapa anjing? Sialan kau. Aku pastikan kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Tuan Muda Liu, ini adik seperguruanku, Yetian. Ilmu medisnya di atasku. Ingin selamatkan Tuan Liu. Sebaiknya bersikap sopan padanya. Dia? Bulu saja belum tumbuh, bisa mengobati? Kurasa itu cuma tipu-tipu. Tabib Su, ucapanmu kelewatan. Penyakit Tuan Liu tadi sudah kami diagnosis, syaraf pusatnya mati. Itu penyakit tak kesembuhkan. Bahkan alat paling canggih di dunia. Bisa menyelamatkannya. Kau, gadis Susan, bawa orang kampung begini untuk mengobati? Benar-benar konyol. Nadi hilang, jantung berhenti, energi vital habis. Seperti dihisap habis oleh sesuatu. Tuan Muda Liu, siapkan pemakamannya. Karena sudah tak tertolong, belum ditahannya. Malam ini kau ikut aku ke kota, dan menikahlah denganku. Walau kakekku meninggal, aku tetap akan menggelar pesta pernikahan. Jangan keterlaluan. Aku ini dokter, bukan dewa. Kalau gagal menyelamatkan, aku harus mengorbankan diriku sendiri. Keterlaluan? Di kota, ucapanku adalah hukum. Hari ini, mau tak mau kau harus menikah denganku. Ikat dia. Kau tertawa apa? Aku menertawakan kebodohan kalian. Aku ini masih hidup. Kalian malah bilang aku sudah mati. Dan kau, demi mendapatkan istri. Sampai tak peduli nyawa kakekmu sendiri. Bocah ingusan, siapa yang kau bilang bodoh? Jantungnya sudah berhenti. Kalau bukan mati, lalu apa? Kalau kau bisa, coba saja. Kalau bisa selamatkan, aku sujud 3 kali. Tak perlu bersujud, aku takut umurku memendek. Xiao Tian, jangan memaksakan diri. Ini demi hati kalian. Memang sudah tertolong. Semua yang diajarkan guru itu ilmu tradisional. Tapi ada hal yang tak bisa disembuhkan dengan ilmu medis. Pura-pura sakti saja. Bangkit. Ini cacing parasit jiwa. Benar. Benda inilah yang menguras habis energinya. Begitu cacingnya mati, orangnya pasti hidup lagi. Air, aku mau minum. Tuan Muda Liu, ya? Orangnya sudah kuselamatkan. Sekarang, waktunya kita hitung. Perbuatanmu yang tadi mau mengikat kakak seperguruanku. Apa maumu? Aku ini dari keluarga Liu dari kota.
Keluarga Liu itu bukan apa-apa di mataku. Berani-beraninya kau memukulku? Aku ini pewaris keluarga Liu. Dasar orang kampung. Kau mau mati? Diam kau, binatang. Ku dengar semuanya. Tabib Subaik, kau maksa nikah. Tabib muda ini. Dialah penyelamat nyawaku. Berani-beraninya kau menghinanya. Justru kau yang pengkhianat tak tahu malu. Kakek, aku. Aku melakukannya demi mengusir sial. Usir sial apanya? Mulai hari ini, kau pulang saja ke kota. Hukum kau adalah 3 tahun. Semua bisnis keluarga. Jangan harap bisa kau sentuh lagi. Tabib muda, orang tua ini buta sudah membesarkan bajingan seperti dia. Terima kasih atas budi kau menyelamatkanku. Baiklah, jangan banyak bergerak. Cacing itu memang sudah mati. Tapi energimu terkuras parah. Butuh beberapa bulan untuk pulih. Cepat ambilkan jamur reishi salju 1000 tahun itu. Tabib muda, ini hadiah untukmu, anggap saja sebagai biaya pengobatan. Tabib muda, kau masih lajang kan? Aku punya cucu perempuan bernama Liu Fei. Cantik terkenal, jago musik, catur, lukis. Bagaimana kalau kujodohkan saja denganmu? Jamur reishi darah ini, anggap saja maharnya. Tetua Liu, soal itu tidak perlu kau pusingkan. Adik seperguruanku ini seleranya tinggi. Di rumah sudah ada 7 kakak perempuan yang antre menunggunya. Kalau cucumu ikut mengantre, mungkin dapat posisi paling buncit saja. Iya juga ya, Tabib Su saja sudah secantik Dewi. Mana mungkin ada tempat untuk orang lain? Kakak, ini untukmu. Jamur reishi darah, harga 1 triliun. Kau berikan begitu saja padaku? 1 triliun itu apa? Selama kakak suka. 100 triliun pun akan kuusahakan. Lagi pula ini bagus untuk darah dan energimu, cocok jadi camilanmu. Baguslah. Kau beri kakak hadiah semahal ini. Masa kakak tidak membalas budi? Balas budi? Apa maksudmu? Naik mobil ke rumahku. Bukankah kemarin kita sudah sepakat? Aku mau memeriksa kondisi tubuhmu. Anggap saja rumah sendiri. Diam, biar kakak periksa. 10 tahun kau di gunung. Seperti apa hasil latihan tubuhmu? Sudah tidak tahan? Dasar adik seperguruan, fokusmu payah sekali. Kakak cari gara-gara. Jangan minta ampun. Kayaknya hari ini kamu juga harus lewati hadangannya dulu. Ini Xiao Hei peliharaanku, khusus buat jaga-jaga dari beruang mesum. Gawat! Sahabatku datang, dia tahu password rumahku. Ruosue, tolong! Si menyebalkan margasan itu ngejar lagi. Cepetan, pinjemin pacar cadanganmu buat tameng dulu. Wah, Suruosue, bisa juga kamu ya? Pantesan nggak angkat teleponku. Ternyata di rumah sembunyiin pria simpanan. Badannya lumayan kekar juga ya. Cantik, udah puas lihat-lihatnya? Kalau lanjut, kena tarif lo. Wah, sombong juga. Ngapain kesini nggak kabari dulu? Hampir aja gue kena serangan jantung. Gue kesini karena terpaksa. Sanzi, si perangkap tikus itu. Dari mau ngikutin terus sampai kesini. Bikin mumet. Ziki, tunggu aku. Aku tulus sama kamu. Kamu siapa? Orang kampung dari mana? Siapa yang dulu kamu masuk? Cepat pergi dari sini. Tempat ini pantas buat kamu duduk. Kakak seperguruan, di rumah ini gak ada raket nyamuk ya? Kenapa ada begitu? Berisik banget. Gimana lagi? Lara kayak gini diusir juga nggak bakal pergi. Mau nggak Xiao Shi dibantuin? Dasar kurang ajar. Gue ngomong sama lo. Berani lo mukul gue? Maaf, refleks. Lain kali jangan dekat-dekat gue. Gue punya fobia kotoran, gak mau kena bau sampah. Sayang, kenapa baru bertindak sekarang? Aku udah muak banget sama lalar menyebalkan ini. Nanti malam, bukannya kita udah janji mau nginep di tempatku? Brengsek. Gue bunuh lo. Awas, Main pisau sama gue? Lo masih bau kencur. Pergi lo. Kalau sampai gue lihat lo gangguin cewek cantik ini lagi. Kaki ketiga lo bakal gue jepit putus, kayak pisau ini. Aku pergi. Aku pergi sekarang. gila. Xiao Shidi, kamu keren banget. Ruosue, pinjemin cowok ini buat gue main-main 2 hari, bisa nggak? Gue bayar 1 juta sehari, uang jajan dihitung terpisah. Song Ziki, jaga sikap dikit. Ini adik seperguruanku, bukan pria simpanan peliharaanmu. Lagi pula kalau mau pinjam, tanya dulu apa aku mau tanda tangan. Itu, kalian berdua bisa nggak jangan ribut dulu? Aku duluan ya. Jangan coba kabur.